Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM H022019 dari kelas Pendidikan Matematika 2020B Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya bernomor urut ganjil, yaitu nomor urut 5. Nah, makanya saya akan menjelaskan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pilihan ganda. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fauzia Hakim, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Nah, langsung saja kita masuk ke uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Validitas suatu butir instrumen penilaian tercermin dari sejauh mana hasil pengukuran pencerminan fakta atau keadaan sebenarnya dari apa yang diukur. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita pada kolom name kita beri nama soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan skor total. Nah, di sini pada kolom variabel, pada kolom desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Dan pada kolom measure kita ganti semuanya menjadi scale. Nah, lalu kita ke data view. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu data. Kita ke aplikasi Excel terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan 10 soal dan 10 responden. Langsung saja kita copy paste ke variable view. Kita paste. Nah, langsung saja langkah-langkah pada uji validitas. Yang pertama yaitu kita pilih Analyze, lalu kita klik Correlate, kita klik Bivariate. Nah, di sini kita pindahkan semua yang ada di kolom kiri ke kolom variabel. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output. Nah, di sini catatannya yaitu untuk bintang 2, maka korelasi signifikan pada tingkat 0,01 atau 1%, dan untuk bintang 1, maka korelasi signifikan pada signifikan 0,05 atau 5%. Nah, kita perhatikan pada soal 1, yaitu memiliki 2 bintang, yang artinya valid. Soal nomor 2 tidak. Soal nomor 3 bintang 1 artinya valid. Soal nomor 4 memiliki bintang 1 yaitu valid. Dan soal nomor 5 tidak valid. Dan soal nomor 6 memiliki bintang 2 ya artinya valid. Soal nomor 7 bintang 1 yaitu valid. Soal nomor 8 tidak valid. Soal nomor 9 tidak valid, dan soal nomor 10 memiliki bintang 2 yang artinya valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke
uji reliabilitas. Itu kita kembali ke data. Nah, reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu butir instrumen penilaian dikatakan reliabel apabila dipakai mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan sama. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan pada butir soal yang valid saja. Nah, kita kembali ke aplikasi SPSS, yaitu ke data view. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Itu yang pertama, yaitu kita ke menu Analyze, lalu kita pilih Scale, pilih Reliability Analyze, lalu kita memasukkan soal yang valid pada kolom item. Nah, yang soal yang valid yang tadi itu yaitu soal nomor 1, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 6, soal 7, dan soal nomor 10. Nah, di sini selanjutnya kita memilih model Spielhardt, lalu kita klik statistik, baru centang pada kolom descriptive for, yaitu scale if item deleted. Kita centang, baru kita pilih continue, baru kita pilih OK. Nah, di sini kita perhatikan pada tabel reliability statistik. Kita fokus pada koefisien Goodman-Spielhardt. Nah, jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,6, maka instrumen dikatakan reliabel. Nah, kita perhatikan pada koefisien Goodman-Spielhardt ini nilainya yaitu 0,929, artinya nilai ini lebih besar dari 0,6. Makanya instrumen ini dikatakan reliabel. Nah, selanjutnya kita masuk pada tingkat kesukaran butir soal. Nah, tingkat kesukaran suatu butir soal didefinisikan sebagai proporsi atau presentasi subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS, yaitu kita ke data. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya, yaitu kita pilih Analyze, kita pilih deskriptif statistik, baru pilih frequency. Lalu kita memasukkan kembali soal yang valid saja, yaitu soal nomor 1, soal nomor 4, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 6, soal 7, dan soal 10. Nah, di sini kita klik statistik, baru kita centang pada control key, yaitu means-nya. Lalu kita continue, baru kita pilih OK. Nah, di sini kita perhatikan pada tabel statistik. Nah, di mana soal nomor 1 ini memiliki mean yaitu 0,50. Soal nomor 3 memiliki rata-rata yaitu 0,70. Soal nomor 4 memiliki 0,70 dan soal nomor 6 min-nya yaitu 0,50. Soal nomor 7 nilai min-nya yaitu 0,70 dan yang terakhir soal nomor 10 nilai min-nya yaitu 0,50. Nah, kita perhatikan kriteria tingkat kesukaran butir soal, di mana indeks kesukaran dari 0,00 sampai 0,25 dikategorikan sukar, untuk 0,26 sampai 0,75 dikategorikan sedang, dan 0,76 sampai 1,00 dikategorikan mudah. Nah, kita perhatikan output-nya yang tadi. Nah, di sini disimpulkan
soal nomor 1, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 6, soal nomor 7, dan soal nomor 10 ini memiliki rata-rata atau termasuk kategori sedang. Selanjutnya, kita masuk ke daya pembeda soal. Nah, daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta tes yang pandai dengan yang kurang pandai. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita masuk langkah-langkahnya, yaitu kita klik Analyze, baru kita pilih Scale, baru kita klik Reliability Analyze. Nah, di sini sudah terpindahkan yang tadi. Lalu modelnya kita pilih alpha, dan kita klik statistik, baru kita centang pada descriptive for item, scale, dan scale if item deleted. Baru kita pilih continue, baru kita oke. Nah, kita perhatikan pada tabel reliability statistik, nilai Kromba alfanya di sini yaitu 0,71. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada tabel item total statistik. Nah, kita fokusnya pada kolom correlated item total correlation, di mana soal nomor 1 ini nilainya itu 0,696, soal nomor 3 yaitu 0,648, soal nomor 4 nilainya 0,648, soal nomor 6 nilainya yaitu 0,696, soal nomor 7 nilainya yaitu 0,648, dan soal nomor 10 nilainya yaitu 0,696. Nah, kita perhatikan kriteria pada daya pembeda soal, di mana nilai dari 0,40 sampai 1,00 termasuk kategori baik, dan 0,30 sampai 0,39 termasuk kategori dapat diterima tanpa revisi. Nilai 0,20 sampai 0,29 termasuk kategori dapat diterima dengan revisi, dan yang terakhir yaitu pada nilai 0,19 sampai nilai 0,00 itu termasuk kategori buruk atau tidak berfungsi. Nah, di sini untuk kita memilih nilai di atas 0,30 agar soal ini diterima. Nah, di sini rata-rata nilainya itu semuanya di atas dari 0,30, yang artinya soal-soal ini baik dan dapat digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.